Di Kolose 1 ayat 26 dikatakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kita adalah orang-orang kudus, kita yang ada dalam Kristus adalah orang-orang kudus. Jadi seharusnya kita bisa melihat Kristus di dalam setiap tulisan yang ada di Alkitab. Di Markus 16, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi di sini ada 2 Sabat, kita ingatkan ada 2 Sabat ya. Jadi ada High Sabat tanggal 15 Nisan, kemudian ada Sabat Weekly Sabat ya tanggal 16 Nisan. Nah, ada yang berpendapat bahwa sebetulnya di tengah-tengah itu ada hari lain gitu sebelum Sabat, regular Sabat. Jadi disinilah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome itu membeli rempah-rempah. Tetapi sebetulnya kalau kita pernah tinggal ya, saya pernah tinggal di Israel. Setelah lewat hari Sabat itu kan dari Jumat malam ke Sabtu malam. Sebetulnya setelah Sabtu malam itu selesai Sabat ya, sunset, itu sebetulnya udah bukan hari Sabat, itu sebetulnya adalah hari pertama. Jadi banyak sekali toko-toko kelontong ya, itu buka malam-malam. Nah, disinilah saya percaya disinilah para perempuan ini membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur. Jadi malam-malam mereka pergi beli rempah-rempah dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, barulah mereka pergi ke kubur, gitu ya. Dan di sini dikatakan mereka berkata ke seorang kepada lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan dari pintu kubur? Tapi ketika mereka lihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, kita tahu ini adalah malaikat ya. Dia bilang, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa perempuan-perempuan ini melihat, menyaksikan bahwa kubur itu kosong, gitu ya. Di sini ada Maria Magdalena yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Kemudian ada Maria ibu Yakobus. Maria ibu Yakobus itu dipercaya adalah saudara perempuan dari Maria ibu Yesus, dan Salome ini dipercaya adalah saudara ipar dari Maria. Jadi suaminya Salome itu Kleopas. Kleopas itu adalah saudara dari Yusuf, gitu ya. Nah, di sini kenapa perempuan-perempuan? Mereka disuruh memberitakan lagi ya, memberitakan kepada para murid gitu bahwa kubur itu udah kosong. Mereka ketemu malaikat dan Yesus itu sudah bangkit. Kenapa perempuan gitu? Karena memang bahkan di Alkitab dikatakan semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi kalau misalnya kita merasa kecil, tidak berharga, jangan khawatir, Tuhan Yesus bisa pakai setiap orang, bahkan perempuan-perempuan yang pada saat itu tidak atau kurang dihargai, ya, bahkan kredibilitas kesaksiannya itu juga dipandang rendah. Nah, kemudian dicatat di Injil Lukas bahwa perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga yang bersama mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Again ya, karena ya perempuan itu dianggap kesaksiannya itu kredibilitasnya rendah. Jadi mereka tuh nggak percaya gitu. Terus sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menyungguh ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Padahal ya sebelum Tuhan Yesus itu mati, dia sudah mengatakan berkali-kali loh, aku akan dibunuh, aku akan mati, dalam 3 hari aku bangkit. Dia katakan juga, rombak bait
Allah ini dalam 3 hari aku akan membangun. Nah, jadi tapi mereka tuh apa ya? Ya mungkin juga karena saat itu mereka stres gitu ya. Mereka tuh nggak ingat sama sekali gitu sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi ya di Matius 13 ayat 14 dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Nah, jadi kalau kita melihat, itu mesti melihat dengan mata rohani ya, dengan spiritual eye kita gitu. Jangan sampai ya kayak Petrus ini, kenapa nih? Jangan-jangan dicuri gitu. Nggak kepikiran bangkit gitu ya. Itu yang terjadi dengan Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Nah, kemudian di Yohanes 20, di sini dikatakan yang mengenai Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi ini gambaran dari cherubim ya, 2 cherubim di atas di Ark of Covenant, tabut perjanjian. Kemudian malaikat-malaikat itu berkata, Ibu, kenapa engkau nangis? Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Again, dia pikir dicuri, ya, mayatnya dicuri. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah padaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Begitu dia sebut namanya, Maria langsung berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Jadi di sini ya kita sudah bahas sebelumnya bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul luar biasa ya. Dia sampai sampai khusus ya datang menampakkan diri kepada Maria Magdalena karena dia tahu Maria Magdalena ini betul-betul terpukul melihat Mesiasnya itu loh kok mati terus mana tubuhnya padahal dia udah mau minyakinya mau kasih rempah-rempah gitu. Jadi itulah Tuhan Yesus khusus datang untuk menghibur dulu sebelum dia naik gitu ya. Di Matius 5 ayat 4 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi di sini bahkan Tuhan Yesus mau menjumpai Maria dulu sebelum pergi kepada Bapa ya untuk menghibur dia. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Di sini dalam perjalanan ke Emmaus ya. Jalan ini dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitaran 12 kilo. Jadi dipercaya ini pada saat sore-sore gitu ya. Di sini ada 2 orang, yang satu namanya Kleopas, yang satu lagi nggak disebut. Ada orang yang percaya bahwa itu adalah istrinya ya, yaitu Salome ya, istrinya Kleopas gitu kan, saudara iparnya Maria. Tapi ada juga yang percaya bahwa itu adalah Kleopas dengan Lukas itu sendiri, karena biasanya kalau orang tidak menyebutkan namanya adalah dirinya sendiri, dia sendiri yang sedang ditulis gitu ya. Sini dikatakan ketika mereka berdua itu sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Dia Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu jalan? Kemudian mereka berhenti, mereka dengan muka muram, seorang dari mereka namanya Kleopas jawab, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Lalu ia, Tuhan Yesus ya, dia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias itu harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia, Tuhan Yesus menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi ingat ya, seluruh kitab suci itu berbicara mengenai Kristus. It's all about Christ. Di Kolose 1 ayat 26 dikatakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan
tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kita adalah orang-orang kudus, kita yang ada dalam Kristus adalah orang-orang kudus. Jadi seharusnya kita bisa melihat Kristus di dalam setiap tulisan yang ada di Alkitab. Kemudian mereka tuh yang mereka berjalan ya, bertiga sekarang, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Tuhan Yesus ya, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka berdua mendesak, katanya, tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam. Matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, dan waktu Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus itu mengambil roti, mengucap berkat. Kenapa? Karena ya sebetulnya para murid itu tahu apa yang terjadi pada malam sebelum dia diserahkan ya. Dia mengambil roti, dia mecah-mecahkan, dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan itu juga dilakukan pada saat dia bersama-sama dengan Kleopas dan yang lainnya gitu. Dia mengambil roti, mengucap berkat, mengatakan itu. Jadi akhirnya mereka lihat, wah, itu sebetulnya Yesus gitu yang sudah bangkit gitu ya. Kemudian kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci? Lalu bangunlah mereka, terus kembali ke Yerusalem. Bayangin, itu udah malam ya. Malam-malam, tapi mereka memutuskan kembali ke Yerusalem untuk mendapati ada 11 orang murid ya, di luar Thomas. Nah, terus ketika mereka berkumpul, mereka bilang, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri pada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi di situ akhirnya mereka bersaksi lagi ya kepada yang lain, dan yang lain juga bilang, oh iya, Tuhan sudah menampakkan diri kepada Simon gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan, sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus itu tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi, shalom aleichem, ya, damai sejahtera bagi kamu. Terus mereka terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kemudian dia bilang, kenapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Lihat ini tanganku, kakiku. Aku sendiri ini, raba dan lihatlah. Karena hantu itu nggak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Kemudian dia memperlihatkan tangan dan kakinya. Ketika mereka masih belum percaya karena girang, jadi mereka tuh shock ya, shock tapi girang gitu, heran gitu. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, kamu punya makanan. Kemudian mereka memberikan sepotong ikan goreng, diambil terus dimakan di depan mereka. Terus dia berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi akhirnya pikiran mereka terbuka dan mereka akhirnya ingat, oh iya sebetulnya itu semua udah tertulis. Bahkan kebangkitannya juga sudah tertulis gitu ya di nubuatan di Perjanjian Lama. Nah, kita tahu pada saat itu cuma 11, Thomas tuh nggak ada. Nah, ketika mereka ngomong sama Thomas, Thomas bilang, sebelum aku lihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku cucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan cucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dia bilang gitu. Jadi sebetulnya itu sama. Mereka semua tuh kalau belum ngelihat mereka tuh sebetulnya sama gitu ya, sama-sama nggak percaya gitu. Padahal Tuhan Yesus sudah pernah ngomong berkali-kali kepada mereka. Nah, akhirnya 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Akhirnya Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi akhirnya dia percaya dan dia mengaku Yesus itu Tuhanku dan Allahku. Jadi dia bukannya kaget ya Allah gitu, bukan ya. Jadi dia tuh betul-betul percaya, ya
Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku gitu. Jadi Tuhan Yesus bilang, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus itu hilang istilahnya ya, itu kemudian mereka tuh bingung sebetulnya ya. Kelihatan bahwa terus mereka bingung, what's next nih? Kita mesti ngapain gitu ya. Terus Simon Petrus itu bilang kepada yang lain, aku pergi nangkap ikan. Nah, dia kan ya seperti leader gitu ya. Terus mereka juga yang lain bilang, kami pergi juga dengan engkau. Akhirnya mereka berangkat naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai, tapi mereka tuh nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Coba mereka nggak ada. Terus Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Ingat ya, sebelah kanan, it's the place of favor. Tebar sebelah kanan, kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu Yohanes sendiri ya. Ini di bukunya Yohanes, dia mengatakan murid yang dikasihi itu. Dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau ya, mendekati Tuhan Yesus. Terus ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya yang berani tanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi kita bisa bayangin ya, bahwa ketika mereka semalam-malaman nggak bisa nangkep ikan, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang tebar jala ke sebelah kanan, terus mereka dapat ikan begitu banyaknya, terus begitu mereka menepi, Tuhan Yesus itu udah siap sedia dengan api arang. Kenapa api arang? Ini juga adalah salah satu kenapa Tuhan Yesus memilih api arang, karena sebelumnya Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali di depan api, perapian api arang. Dan di sini pula Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali juga, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di sini juga kemudian dikatakan yang ditangkap itu adalah ikan-ikan besar, jumlahnya 153 ekor. Di Bible, there's no insignificant detail ya. Semua detail itu pasti ada meaningnya. Kenapa ikan besar dan kenapa 153? Apa artinya 153? Nah, ada beberapa orang yang bilang bahwa 153 itu adalah gematria ya, jumlah huruf untuk kalimat Ani Elohim, aku Allah. Tetapi di Bible, kalau kita pelajarin Hebrew Bible, itu nggak ada kata-kata Ani Elohim, itu nggak ada. Yang ada Ani Adonai, ya Yud He Vav He, atau Ani Elohenu, Allahmu gitu ya. Tetapi nggak ada kata Ani Elohim, itu nggak ada. Dan Ani Elohim itu sebetulnya ya kalau yang belajar belajar bahasa Ibrani ya, mungkin Indra tahu, huruf mem itu memang kalau mem biasa itu jumlahnya 40, tapi kalau yang namanya mem sofit, artinya huruf mem itu ada di belakang seperti kata Elohim, itu angkanya gematrianya bukan 40 tapi 600 gitu. Jadi kalau misalnya Ani Elohim harusnya bukan 153 tapi 713 gitu loh. Jadi sebetulnya itu lebih kepada cocokologi ya sebenarnya kalau dibilang itu kata-katanya gematria untuk angka Ani Elohim itu menggambarkan 153. Atau ada yang bilang juga Beneha Elohim, anak-anak Tuhan gitu ya. Itu ya bisa aja gitu ya, sepanjang mungkin tidak menyalahi isi Alkitab secara keseluruhan, tetapi sebetulnya artinya lebih dari itu ya.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah pukat penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita, dan jika saudara belum mengenal Tuhan Yesus dan mau mendapatkan hidup yang kekal, saya undang saudara untuk menerima Dia di dalam hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama dan ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mengasihi aku. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau adalah firman Tuhan yang datang dari surga. Engkau mengasihi aku dan mau mati di salib untuk menebus semua dosaku. Aku mengundang Engkau Tuhan untuk masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan biarlah Roh-Mu sendiri yang menuntun aku untuk hidup bagimu, mulai dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Nah, jika saudara baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, selamat, saudara sudah menjadi warga kerajaan surga. Teruslah belajar kebenaran melalui firman-Nya. Firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dilimpahi oleh kasih karunia dan shalom. Shalom itu termasuk kesehatan, penyediaan, damai sejahtera, dan sukacita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berharap apa yang kami bagikan memberkati saudara, dan kalau saudara punya pertanyaan mengenai topik yang kami bahas ataupun mengenai firman Tuhan, silakan masukkan ke dalam komen. Kalau video ini memberkati saudara, tolong di like, subscribe, dan di share supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.